Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Gofar. Ya, kita kembali ke topik session untuk video kali ini. Ada materi yang menurut saya sangat bagus ya untuk kita angkat di sesi sharing kali ini. Ya, mungkin kita semua tahu ya. Isu yang sekarang beredar kencang, yang sudah beredar di masyarakat luas adalah terkait dengan resesi tahun 2023. Ya, mungkin kita semua membayangkan resesi itu akan seperti apa, dampak di ekonomi akan seperti apa. Nah, terkadang masyarakat kita sudah bisa dikatakan terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan untuk menerima isu tersebut gitu loh. Tapi setidaknya kita juga harus ada prepare ya, yang harus kita persiapkan pada saat memang isu itu benar terjadi ya. Bagaimanapun juga kita harus sedia payung sebelum hujan ya. Nah, dari sini akhirnya saya sangat antusias untuk mengangkat topik ini ya, untuk berbagi dengan teman-teman semua ya. Apa aja yang akan kita bahas di session sharing kali ini ya. Kita akan coba bahas terkait dengan langkah-langkah untuk menghadapi resesi tahun 2023 ya. Ini mungkin saya akan bahas secara global, secara menyeluruh ya, langkah yang akan kita persiapkan untuk menghadapi resesi tahun 2023. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan dana darurat ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di tahun 2023 tersebut ya. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri untuk menyiapkan dana yang mungkin sebelumnya kita menyiapkan dana itu porsinya di 10%, apa salahnya kita coba untuk ditingkatkan di 20 atau 30% ya, untuk mempersiapkan di dana darurat tersebut. Kita nggak pernah tahu nih 2023 itu akan seperti apa. Makanya kita coba tingkatkan untuk di dana darurat ini di 20 sampai dengan 30% ya, sambil kita lihat juga untuk di pengeluarannya seperti apa. Nah, menurut saya itu masih sangat worth it ya untuk kita siapkan diri di tahun 2023 tersebut. Nah, yang kedua, apalagi yang harus kita siapkan untuk di 2023 itu adalah membatasi pengeluaran ya. Mungkin sekarang oke, misalkan kita pendapatan lagi bagus nih, nggak ada problem ya, kita pengeluaran kita nggak batasi nih, entah itu liburan, entah itu rekreasi, entah itu makan dan lain-lain gitu loh ya. Mungkin di 2022 ini kita nggak ada masalah nih, pengeluaran dengan pemasukan ini masih balance gitu loh. Tapi kita nggak tahu nih di 2023 itu akan seperti apa. Nah, yang kedua adalah kita harus membatasi pengeluaran ya, yang mungkin yang tidak perlu seperti nonton yang biasanya satu bulan itu 2, 3, 4 kali, bahkan seminggu sekali ya, coba kita untuk kurangin ya, jadi satu bulan itu sekali, atau bahkan sama sekali kita hilangkan gitu loh ya. Misalkan kita liburan ya kan, liburan yang biasanya sebulan sekali atau berapa kali ya, coba kita hilangkan ya. Jadi yang urgensi, yang sifatnya urgensi yang kita coba masih lakukan, tapi kalau sifatnya non urgensi menurut saya coba kurangin atau bahkan hilangkan. Jadi dari situ kita punya safety budget yang harusnya bisa untuk liburan, rekreasi dan lain-lain, itu kita bisa alokasikan untuk yang lebih urgensi gitu loh. Nah, itu yang kedua, membatasi pengeluaran. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita coba untuk menambah dan memoles keterampilan kita, ya kan? Karena dampak dari resesi
ya 2023 itu salah satunya adalah PHK ya. Kita nggak tahu nih, tiba-tiba di tahun 2023 ini mungkin ya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gulung tikar yang imbasnya adalah pemutusan hubungan kerja yang besar-besaran ya. Maka dari itu kita coba untuk kelas pekerja itu bisa menginvestasikan beberapa keterampilan dalam diri kita masing-masing ya kan. Kita coba untuk mengasah secara terus-menerus ya kan, sehingga keterampilan tersebut bisa menjadi pundi-pundi penghasilan tambahan. Untuk mempermudah penguasaan keterampilan, kita bisa sekali mengikuti kelas-kelas pelatihan yang diadakan oleh profesional ya kan. Itu yang ketiga, menambah dan memoles keterampilan kita ya. Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah mempersiapkan pekerjaan sampingan, ya kan? Nah, salah satu ancaman PHK ya yang tadi saya sampaikan, ancaman PHK di 2023 itu kita nggak bisa menampik ya, itu pasti akan dampaknya itu akan sangat besar ya. Namun resesi pun akan mengganggu perputaran ekonomi pribadi masing-masing ya. Oleh karena itu ya, kita masih memiliki waktu luang, misalnya selepas kerja ya, atau di akhir pekan, maka manfaatkan hal tersebut untuk mencari kerja sampingan gitu loh ya kan. Sehingga jika resesi benar terjadi, maka keuangan tetap lancar gitu loh ya. Jadi kita mempersiapkan pekerjaan sampingan gitu loh ya. Nah, terus yang kelima adalah memperluas koneksi ya. Kenapa saya bilang memperkuat koneksi? Kita nggak akan cukup hanya memperkuat finansial, tapi koneksi pun harus diperlukan. Kenapa? Pada saat kita membatasi pertemanan dengan satu kelompok, ya kan? Carilah kita yang banyak itu koneksi yang seluas-luasnya di kalangan manapun, ya kan? Dengan koneksi yang luas, maka roda perekonomian pun akan semakin lancar gitu loh ya kan. Kita akan terbantu pada saat misalkan kita buka usaha ya kan. Jadi kita dengan koneksi yang banyak ya kan, otomatis kita usaha apapun akan mudah untuk memberikan pasar, mau kita jual kemana pasarnya ya, karena kita koneksinya punya banyak dan luas gitu loh. Ataupun misalkan pada saat kita terkena PHK ya, besar-besaran ya, PHK besar-besaran ya, kita juga akan semakin mudah untuk mencari pekerjaan baru dengan koneksi kita yang luas gitu loh ya. Jadi untuk mengatasi gelombang resesi ekonomi ya, kita juga harus mempersiapkan ya dana darurat ya, seperti di nomor 1, salah satunya dengan melakukan investasi mulai dari yang kecil-kecilan gitu ya. Jadi itu sedikit sharing dari saya ya. Mudah-mudahan sharing kecil ini bisa membantu kita, mengingatkan kita untuk ancaman di resesi tahun 2023. Walaupun memang kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semua pasti ada jalan, pasti kita harus percaya itu, tapi sebagai manusia biasa kita juga punya strategi atau tips yang harus kita persiapkan ya. Jadi jangan sampai kita termakan oleh keadaan ya, karena kita belum siap dengan keadaan tersebut ya. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.